terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda di Sapa Sulsel yang setiap harinya Senin hingga Jumat kami hadirkan untuk memberikan informasi maupun perbincangan yang inspiratif untuk menginspirasi Anda di pagi hari sebelum beraktivitas ataukah Anda yang sudah menuju ke tempat aktivitas Anda. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar hari ini, jangan lupa untuk tersenyum. Dan untuk perbincangan yang menarik hari ini adalah kita tahu bahwa perkembangan teknologi begitu pesatnya sampai kadang-kadang ada teknologi yang di luar dari nalar kita untuk bisa memikirkannya bagaimana bisa terjadi begitu ya. Namun di Makassar, Sulawesi Selatan, anak muda di Makassar juga tidak berhenti berinovasi. Banyak anak muda yang kemudian menciptakan teknologi yang luar biasa yang patut dilirik oleh siapa saja. Salah satunya adalah seorang anak muda yang menciptakan sebuah teknologi yang banyak sekali yang ia ciptakan. Salah satunya adalah prototipe tentang iktp yang bisa digunakan untuk di jalan tol, membuka gerbang pintu tol. Nah, menarik sekali begitu ya. Siapakah dia? Ada Rizky Dermawan yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Selamat pagi Rizky. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sudah ada di Kompas TV, kami ucapkan terima kasih untuk menyempatkan pagi-pagi ya, membagi inspirasi kepada pemirsa. Nah, ini dia salah satu prototipe yang diciptakan oleh Rizky Dermawan, sebuah karya yang kemudian dinamakan apa ini namanya? Ini saya sebutnya sebagai simulator pintu tol menggunakan kartu iktp sebagai pengganti kartu e-tol. Oke, ini bedanya adalah ketika kita menggunakan e-tol yang lain menggunakan e-money begitu ya. Nah, ini menggunakan iktp. Semua memiliki iktp di kartunya di dompetnya masing-masing. Ternyata iktp ini bisa menjadi alat untuk membuka gerbang pintu tol. Nah, menarik sekali begitu ya. Sebelum kita lanjutkan untuk melihat cara kerjanya, saya hadirkan sebuah cuplikan video dari Rizky Dermawan, bagaimana cara kerja dari simulator pintu gerbang ini. Dalam video tadi diperagakan bahwa gerbang pintu tol bisa terbuka hanya dengan menggunakan iktp. Nah, menarik sekali untuk bisa memperbincangkan ini. Kita langsung saja dengan Rizky. Rizky, bisa dijelaskan ide awal membuat prototipe ini seperti apa sebenarnya? Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sistem kerja dari prototipe ini. Oke, sebenarnya awal pembuatan dari prototipe ini, simulator ini, sebenarnya awalnya untuk tujuan pembelajaran. Kebetulan saya bekerja di salah satu sekolah swasta. Saya membina ekskul robotika di sana, khusus untuk anak-anak SMP. Jadi memang kemarin pembuatan alat ini saya khususkan untuk pembelajaran ekskul robotika anak SMP. Kemudian iseng-iseng saya video, kemudian saya share ke Facebook. Ternyata banyak yang bagikan. Akhirnya sampai viral sampai sekarang kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu sebenarnya. Oke, baik. Nah, kita fokus ke prototipe simulator gerbang tol nih. Ini apa saja yang dibutuhkan untuk membuat prototipe ini begitu. Kemudian bagaimana cara kerjanya sehingga bisa gerbangnya ini bisa terbuka begitu. Jadi sebenarnya kan alat ini ada microcontroller namanya. Nah,
di microcontroller ini semua program itu dimasukkan. Semua program dimasukkan, kemudian dari microcontroller ini disitulah program tersebut dieksekusi. Nah, kemudian sekarang menjadi pertanyaan, kenapa IKTP bisa mengakses alat ini? Betul. Seperti kita ketahui, IKTP ini di dalamnya terkandung sebuah chip. Jadi di dalam badan kartu ini tertanam sebuah chip. Kemudian di dalam chip ini ada yang namanya nomor seri. Itu beda dengan NIK. NIK kan nomor registrasi kependudukan. Sedangkan di ini adalah nomor seri chip. Nah, nomor seri chip ini tentunya berbeda-beda untuk setiap kartu. Nah, nomor seri chip ini yang kita registrasikan ke dalam microcontroller sehingga kartu IKTP yang sudah diregistrasi itu bisa terbaca dalam alat ini, kayak gitu. Jadi jadi setiap orang yang memiliki IKTP kemudian nantinya harus direkam dulu, registrasi dulu begitu ya. Jadi untuk bisa menggunakan IKTP-nya begitu. Jadi selama kartunya adalah IKTP itu bisa, asalkan terregistrasi dulu nomor chipnya seperti itu. Harus dilakukan registrasi terlebih dahulu begitu. Nah, butuh berapa lama Anda membuat prototipe ini? Kalau cuma sekedar merakit itu bisa sehari. Sebenarnya yang butuh waktu yang lama itu adalah dalam pemrograman. Kemarin ini pemrogramannya sampai sekitar 2 mingguan. Itu pun juga belum rampung. Itu pun belum rampung. Kemudian saya share dan ternyata banyak yang bagikan, akhirnya menjadi viral kayak sekarang ini. Sebenarnya ini belum rampung ini. Ini masih perlu dilakukan pengembangan lagi lebih lanjut. Ya, menarik dari karya Anda ini adalah IKTP yang menjadi alatnya untuk bisa membuka gerbang tol itu yang menjadi lirikan begitu ya. Mungkin bisa kita simulasikan secara live ini bagaimana sistem kerja dari boleh. Kita coba simulator gerbang tol. Silakan. Yang pertama ini saya pakai IKTP pribadi saya. Ini betul-betul IKTP ya. IKTP. Kemudian kita coba tap ke sini. Nah, ini ada di belakang ini sudah ada microcontrollernya, di sini displaynya. Nah, kita coba tap kartunya. Semoga bisa terbaca. Nah, terlihat ya ada saldo. Kita coba sekali lagi. Semoga bisa terlihat di kamera. Nah, ini ada saldo nih, mungkin tidak terlalu kelihatan kayaknya. Jadi ini sudah diprogram khusus. Jadi setiap kali kartu ini ditempelkan, itu sudah saya program, dia akan terpotong sebesar Rp1.000. Besaran nominal itu nanti bisa diatur di program. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana untuk mengisi saldo di dalam IKTP ini? Ini tadi dikatakan bahwa setiap melakukan registrasi di depan simulator ini itu terpotong biayanya Rp1.000 gitu ya. Itu bagaimana kemudian meng-top up, mengisi saldo di IKTP? Nah, ini juga menjadi banyak pertanyaan di sosmed kemarin, banyak menanyakan kok bisa IKTP diisikan saldo. Sebenarnya kan ini kan masih prototipe awal, ini masih awal. Nah, cara mengisi saldonya itu masih melalui program. Idealnya kalau memang benar-benar IKTP ini bisa menjadi seperti kartu e-money atau e-tol, itu harus ada yang namanya database atau server. Otomatis itu dia sistemnya online, terhubung dengan internet. Tapi kan ini masih prototipe awal, jadi ini sistemnya masih offline. Karena masih offline, jadi saldonya itu tertanam di microcontrollernya. Jadi nominal saldo yang mau saya ketikkan itu terserah saya. Saya bisa ketik 1 juta, 2 juta sekian. Itu terserah. Itu dari programnya. Itu perkembangan selanjutnya jika kemudian ini dilirik, kemudian dalam bentuk nyata begitu. Itu butuh pengembangan lebih lanjut lagi nggak? Pasti. Dan ini kan masih prototipe yang sangat-sangat awal. Otomatis ke depannya kalau memang benar-benar mau direalisasikan, mau diaplikasikan, tentunya harus ada lagi pembenahan, harus ada lagi upgrading, terutama dalam database. Kemudian yang paling penting itu adalah security system, supaya benar-benar menjamin kerahasiaan data dalam IKTP. Karena seperti kita ketahui di IKTP ini kan data pribadi, jangan sampai penyalahgunaan data pribadi. Jadi harus ada namanya peningkatan security system untuk benar-benar menjamin kerahasiaan data. IKTP yang dibutuhkan hanya chipsnya yang di dalam begitu ya. Tentang data-datanya itu seharusnya tidak terekam di sana begitu ya. Seharusnya itu nanti bagaimana pemrogramannya yang benar-benar bisa menjamin datanya tidak terakses secara bebas seperti itu. Lalu kemudian ketika ini terrealisasi, kita berandai-andai kemudian, dan ini adalah mimpi Anda begitu ya.
bentuknya berarti setiap kartu harus diregistrasi terlebih dahulu ya? Atau bagaimana sistemnya? Atau ada database yang kemudian mengacu pada database itu, ataukah mengumpulkan kartu-kartu IKTP dari masyarakat atau bagaimana? IKTP kan ada produk pemerintah, otomatis kan pemerintah punya database di Dukcapil. Nah, database-nya diambil dari situ. Otomatis kan semua mulai dari NIK, termasuk dia seharusnya nomor chip itu ada di database kependudukan di milik pemerintah. Jadi seharusnya ini memang programnya harus ada kerjasama dengan pemerintah tentunya. Baik, betul ya, karena database-nya harus terekam di pemerintah. Kemudian database inilah yang kemudian nanti masyarakat tidak perlu lagi menyetor IKTP-nya untuk diregistrasi terlebih dahulu. Karena pada dasarnya kan IKTP adalah produk pemerintah. Otomatis kan database pribadi kita, data pribadi kita, termasuk data chip, itu semua ada di pemerintah. Oke, jika terrealisasi dalam bentuk nyata begitu ya, apalagi yang kemudian perlu dikembangkan selain yang berkaitan dengan IKTP-nya? Karena membutuhkan kekuatan yang lebih tentunya ya untuk membuka gerbang tol begitu ya. Pasti dari segi mekaniknya, dari segi hardware-nya. Tapi sebenarnya sih kami fokuskan pada software. Ya, balik lagi tadi tentang keamanan data. Itu juga banyak kemarin teman-teman yang mempertanyakan bagaimana soal keamanan datanya. Tentunya untuk mengaplikasikan ini tidak serta-merta bisa langsung diaplikasikan. Harus melalui riset-riset yang berlanjut. Harus ada lagi riset yang lebih dalam, terutama dalam hal pembenahan database, peningkatan security system, dan lain-lain. Oke, baik. Saya ingin praktekkan sekali deh sebelum kita jeda ya. Kita lihat produk yang lain, karya yang lain dari Rizky Darmawan ini. Berarti belakangnya ya yang kita gunakan? Itu bisa depan belakang. Bisa depan belakang. Bisa depan belakang. Karena memang kan chipnya tertanam di badan kartunya. Jadi kita tinggal harus menghadap ke atas, harus. Terserah sih. Yang penting dia bisa menutupi bagian sensor. Oke, baik. Kita tes di bagian sensornya. Oke. Mungkin baliknya ya. Ditempel ya. Mungkin lagi error Lagi error ya? Lagi error. Oke, baik. Kadang seperti itu. Masih, atau saldonya habis kali ya? Perlu di top up nih kayaknya ya? Oke. Baik. Ada karya lain dari Rizky Darmawan yang kemudian ini hanyalah sebagian kecil dari karya Rizky Darmawan begitu ya. Ada karya lain yang kemudian patut untuk kita publikasikan juga. Nanti setelah jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Jika karya dari Rizky Darmawan tadi adalah dinamakan simulator pintu gerbang tol ya. Jadi untuk membuka pintu gerbang tol itu menggunakan IKTP, itu dia menariknya gitu ya, bukan lagi e-money. Ada karya lain yang tidak kalah menarik dari Rizky Darmawan. Pemikirannya mungkin ya yang bisa kita apresiasi, ternyata ia mampu menciptakan sebuah karya jemuran pintar. Nah, jemuran pintar ini bagaimana sistem kerjanya? Mungkin bisa kita lihat cuplikan videonya. Peringatan kepada pemilik jemuran yang ada di rumah bahwa hujan mulai turun. Sistem secara otomatis memasukkan tongkat jemuran ke tempat yang lebih teduh dan mengaktifkan kipas pengering. Pemberitahuan kepada pemilik jemuran yang ada di rumah bahwa hujan telah reda. Sistem secara otomatis mengeluarkan jemuran ke tempat yang terkena cahaya dan menonaktifkan kipas pengering. Jika diaplikasikan di kehidupan nyata, jika Anda sedang bepergian kemudian ternyata lupa mengambil jemuran di belakang rumah, Anda tidak perlu khawatir karena sistem jemuran pintar ini akan membuat tongkatnya masuk ke dalam rumah. Kemudian jika jemurannya masih basah, bisa dikeringkan melalui pengering. Ya, oke. Baik, menarik sekali ya idenya dari jemuran pintar ini. Bisa Anda sebutkan awal mulanya ingin menciptakan jemuran pintar ini, kisahnya seperti apa, lalu sistem kerja dari jemuran pintar seperti apa? Ya seperti yang Bapak bilang tadi kan,
banyak itu kadang ibu-ibu galau gitu kan, kalau lagi menjemur tiba-tiba hujan, apalagi kalau kebetulan dia lagi tidak di rumah. Makanya muncullah ide bagaimana membuat suatu jemuran yang secara otomatis jika hujan turun itu tongkat jemurannya bisa masuk dengan sendirinya. Gitu. Dan kemudian ini sistemnya berbasis internet, jadi dia terhubung dengan internet. Jadi kalaupun kita misalnya sedang bepergian, sedang berada tidak di rumah, itu akan ada muncul notifikasi. Jadi ketika hujan, kan ada sensornya. Jadi ketika sensor itu terkena tetesan air hujan, maka sensor itu akan membaca sebagai kondisi hujan. Secara otomatis sistem akan mengirim pesan melalui aplikasi Telegram kepada HP pengguna. Notifikasinya berupa pesan tadi bahwa hujan telah turun, kemudian tongkat jemuran dimasukkan. Lalu apakah ketika sudah terkena air hujan begitu, secara otomatis tongkatnya akan masuk ataukah masih menunggu instruksi dari ada pesan nih dikirimkan ke HP kita nih kan? Apakah kita harus masih menekan atau mengklik perintah di situ untuk kemudian kita masukkan ke dalam atau secara otomatis tadi? Secara otomatis. Jadi ketika sensornya terkena air, terkena air hujan itu tongkat sistemnya itu secara otomatis memang bekerja. Jadi pesan ini Android ini hanya sebagai alat untuk menerima notifikasi dari sistem. Hanya untuk memberitahukan bahwa hanya sebatas notifikasi. Sedang hujan nih di rumah, jemurannya udah masuk nih, udah aman. Sistem bekerja secara otomatis lagi begitu ya. Betul sekali. Jika diaplikasikan dalam kehidupan nyata, apa lagi yang perlu dikembangkan? Lagi-lagi yang untuk dikembangkan itu adalah mekanikanya. Ini kan masih prototipe. Kemarin saya buat itu dari bahan-bahan bekas, bahan-bahan kayak kardus apa segala macam. Otomatis untuk pengaplikasiannya kita harus membutuhkan betul-betul sistem mekaniknya. Otomatis kan kayak penggunaan tongkat harus terbuat dari besi, motor yang digunakan untuk menggerakkan tongkat itu harus motor yang besar. Otomatis kan logikanya kalau pakaian yang basah itu kan berat. Jadi otomatis butuh alat penggerak motor yang memiliki torsi yang besar untuk menggerakkan beban. Itu gimana untuk menciptakan itu? Apakah Anda akan merakitnya atau memang sudah tersedia bahannya untuk kemudian Anda kembangkan begitu? Rakit sendiri. Juga. Kita cari komponennya di luar, kemudian kita desain sendiri, kita rakit sendiri, baik dari segi hardware maupun softwarenya. Ini kapan tercipta jemuran pintar? Alat yang jemuran itu sekitar 3 bulan yang lalu. Belum ada keinginan untuk menciptakan secara langsung begitu? Anda mungkin di rumah? Ada penerapan, cuma masih mau dikembangkan lagi lebih lanjut untuk disempurnakan begitu. Sedang di riset lagi. Oke, ada sambungannya mungkin videonya, bisa kita lanjutkan yang berikutnya mungkin. Ini dia. Oops, sorry. Your card unregistered in the system. Welcome to school. I will send a message to your parents. The message has sent successfully. Thank you. Oops, sorry. Your card unregistered in the system. Robot itu mungkin bagi sebagian orang gampang, tapi untuk memunculkan ide inovatif tentang kerjaan dari robot itu, sistemnya atau gimana, itu yang memiliki luar biasa. Kita harus mengembangkan ide yang harus kita kembangkan, kemudian ide-ide inilah yang kemudian direalisasi. Nah, ide dari Rizky tadi adalah menciptakan absen untuk anak sekolahan, di mana absennya baru bisa berfungsi ketika memasukkan kartu siswa mungkin. Kemudian pada saat kita sudah absen,
pesan kemudian dikirim ke HP orang tua bahwa si anak ini udah ada di sekolah. Nah, ketika sukses ada lagi pemberitahuannya sudah terkirim ke HP orang tua. Luar biasa ya idenya. Baik, ini ide awalnya seperti apa kemudian menciptakan karya seperti ini dan sistem kerjanya gimana? Ini berawal dari kegalauan orang tua siswa. Kadang banyak orang tua siswa melapor bahwa katanya anaknya sudah berangkat, tapi ternyatanya gurunya cek di sekolah ternyata nggak ada anaknya. Berarti anaknya kan bolos gitu. Jadi dengan adanya absensi ini diharapkan kehadiran siswa itu bisa dikontrol gitu. Betul. Jadi ketika tadi tab-nya itu menggunakan kartu pelajar. Jadi ketika kartu pelajarnya di tab, itu otomatis akan mengirim data ke orang tua. Tapi ini masih butuh lagi pengembangan lebih lanjut. Banyak yang kemarin kasih saran gimana kalau pakai fingerprint, bisa juga supaya mencegah terjadinya kecurangan. Iya, misalnya si anak ini menitipkan kartu siswanya, kartu pelajarnya kepada temannya begitu ya. Sementara jadi kalau sidik jari kan itu nggak bisa ditukar. Nggak bisa ditukar. Itu ada inovasi. Ada ide, ada ke sana. Tapi sistemnya sama. Cuma beda sensor. Kalau ini kan pakai kartu, kemudian nanti rencana mau dikembangkan pakai fingerprint. Jadi tapi sistemnya sama, akan mengirim notifikasi ke orang tua. Gitu. Oke, baik, menarik sekali gitu ya. Lalu ada satu lagi karya dari Rizky Dermawan, ada banyak sekali karyanya ya. Kita apresiasi beliau. Nanti kita akan hadirkan lagi inovasi apa yang kemudian sudah diciptakan lagi oleh Rizky Dermawan. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pada saat sesi sebelum jeda tadi saya meminta untuk diputarkan iklan 1 menit saja karena masih ada perbincangan yang menarik akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ada karya lain dari Rizky Dermawan yang kemudian juga dikatakan apa namanya? Yang berikut ini? Robot lengan. Robot lengan. Nah, bagaimana sistem kerja dari robot lengan ini? Kita lihat videonya berikut ini. Itu dia simulator dari robot lengan. Mungkin bisa dijelaskan ini kira-kira bisa digunakan untuk apa fungsinya dan sistem kerja dari robot lengan ini? Sebenarnya robot lengan ini sudah banyak digunakan di pabrik-pabrikan. Lagi masuk ke era industri 4.0. Semua kerja pabrik itu menggunakan robot. Kayak manusia itu hanya sebagai operator. Jadi sebenarnya robot lengan ini pengaplikasiannya untuk memang industri sebagai alat pengangkut barang-barang berat. Jadi kita ini sebagai user, sebagai operator hanya cukup mengendalikan. Nah, di yang video tadi itu dia prototipenya terhubung ke Android. Jadi koneksinya menggunakan Bluetooth. Jadi kita bisa mengendalikan si robot ini dari jarak jauh. Tapi otomatis ini masih butuh lagi pengembangan karena kendalanya adalah kalau ketika menggunakan koneksi Bluetooth itu rentan untuk terputus secara sendirinya. Apalagi batasnya jauh. Gitu batasnya jaraknya terbatas sekitar 10 meter. Nanti bisa dikembangkan menggunakan remote control yang lain yang bisa koneksinya lebih stabil dan jaraknya bisa lebih jauh. Mungkin bisa di atas 10 meter gitu. Oke, menarik sekali ya, banyak sekali karyanya. Nah, kedepannya ide apa lagi yang kemudian Anda ingin ciptakan begitu ya? Karena dari tadi kita melihat ide-idenya cukup luar biasa begitu ya. Ide-ide yang di luar pikiran kita Anda bisa ciptakan begitu ya, alat untuk kemudian memasukkan jemuran ke dalam rumah gitu. Itu kedepannya apa lagi planning besarnya? Kalau planning besar, saya berencana membuat sebuah robot mungkin mirip kayak Google. Kalau sambil kan kita searching di Google, buka laptop, ketik sesuatu, search kayak gitu. Jadi saya buat Google, tapi ada wujudnya.
Nah, caranya kita men-searching informasi, kita cukup berbicara, berkomunikasi dengan robot tersebut. Jadi kita buat sebuah alat di mana di dalam alat tersebut semua informasi itu dimasukkan dalam alat tersebut. Jadi kita bisa men-searching segala hal tentang berita, cuaca, segala macam. Dan si robot ini menyampaikan hasil menyampaikan dari dalam kita. bentuk suara, dalam bentuk voice. Selama ini kan kalau kita searching di Google kan kita buka laptop atau HP, kita kemudian ketik. kita baca. Iya, kita baca. Jadi cerita ini buat Google versi robot. Ada bentuknya. Jadi outputnya itu berdasarkan suara. Oke, jadi misalnya kita mencari tentang berita ini, kemudian si robot memunculkan berita itu, kemudian langsung dibaca. Langsung dibacakan. Jadi kita memberikan kata kunci menggunakan suara. Kita nggak usah ngetik, kita kasih kata kunci menggunakan suara. Kayaknya agak sulit sih. Anda mampu bisa menciptakan? Kita coba, insya Allah. Saya baik, kita tunggu karya besarnya ini. Jika ini benar bisa terjadi, saya sangat yakin bahwa proyek ini akan berjalan dengan sukses tentunya ya. Baik, terima kasih seorang inovator teknologi muda yang kemudian telah hadir bersama kita, berbincang langsung bersama saya di Kompas TV Makassar. Banyak karya yang sudah ia ciptakan, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa ide-ide yang brilian yang kita miliki harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga tentunya membawa dampak yang baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Terima kasih banyak Rizky Dermawan atas kehadirannya di Kompas TV. Saya doakan semakin sukses untuk kedepannya. Amin, amin. Baik, terima kasih saudara untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan acara ini. Karena hari ini adalah satu hari sebelum hari pencoblosan, besok 17 April, saya mengajak untuk Anda semuanya untuk datang ke TPS untuk bisa menyalurkan hak suara Anda. Jangan golput, anak muda tidak modern jika golput, karena dengan memilih kita bisa menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan dan membawa nasib kita menjadi lebih baik tentunya ya. Jangan menuntut yang tidak-tidak jika Anda tidak memilih, sementara Anda menuntut yang tidak-tidak ya. Baik, terima kasih Hendra Bakti pamit, sampai jumpa saudara. Luar biasa, terima kasih. Ya.